Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Triwidyastuti dari Tadris IPA C dengan NIM 207190076 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang klasifikasi makhluk hidup pada tumbuhan. Nah, pada klasifikasi makhluk hidup tumbuhan atau yang disebut dengan plante, yaitu organisme yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil ini digunakan sebagai berfotosintesis oleh tumbuhan agar tumbuhan bisa membuat makanan sendiri atau yang disebut dengan autotrof. Kingdom ini tidak bisa bergerak bebas seperti kingdom lainnya. Nah, pada kingdom plante atau tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri secara khusus. Apa saja ciri-cirinya? Simak video berikut. Pertama, yaitu mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Kemudian yang kedua, mempunyai klorofil yang digunakan sebagai fotosintesis. Ketiga, yaitu bersifat autotrof atau membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Keempat, yaitu bersifat eukariotik. Kelima, yaitu multiseluler. Dan yang keenam, yaitu dapat menyimpan cadangan makanan berupa amilum. Dan terakhir, yaitu ciri pada tumbuhan plante, yaitu dapat mengalami pergiliran keturunan. Nah, banyak sekali tumbuhan plante atau kingdom plante atau tumbuhan ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Nah, seperti apa? Yaitu seperti Bryophyta, kemudian Pteridophyta, yang terakhir yaitu Spermatophyta. Bryophyta atau yang biasa disebut dengan lumut, tumbuhan lumut. Kemudian Pteridophyta atau yang biasa disebut dengan tumbuhan paku. Dan yang terakhir yaitu Spermatophyta atau yang biasa disebut dengan tumbuhan berbiji. Nah, pada klasifikasi kingdom tersebut banyak sekali bagian-bagian yang di dalamnya masih dibagi lagi, seperti pada tumbuhan Bryophyta ini. Nah, pada tumbuhan Bryophyta ada bagian-bagian klasifikasi yang masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada Bryophyta yaitu ada tumbuhan lumut hati, kemudian ada lumut tanduk dan lumut daun. Sedangkan pada Pteridophyta yaitu ada paku purba, paku kawat, dan paku sejati dan paku ekor kuda. Nah, pada tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji yaitu dibagi menjadi dua. Pertama yaitu tumbuhan biji terbuka dan tumbuhan biji tertutup atau bahasa latinnya yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Bryophyta. Pada Bryophyta atau biasa dengan yang dibagi menjadi lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Pada lumut hati atau yang biasa disebut dengan Hepaticopsida. Nah, pada jenis lumut hati ini yaitu lumut ini berjenis atau berbentuk talus, kemudian berlobus seperti berbentuk hati manusia. Nah, jenis lumut ini merupakan lumut berumah dua pada reproduksi seksual dengan cara fragmentasi dalam pembentukan kuncup dan spora. Dalam reproduksi seksual terjadi dengan fertilisasi antara sperma dengan ovum. Kemudian jenis lumut ini membentuk zigot. Nah, contoh pada lumut hati yaitu Marsantia polymorpha. Kemudian yang kedua ada lumut tanduk atau biasa disebut dengan
Antecerotopsida. Nah, pada lumut tanduk ini disebut juga dengan Anthoceropsida. Pada gematofitnya mirip dengan lumut hati, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada sporofitnya saja. Kemudian sporofit lumut tanduk ini memiliki kapsul yang memanjang, tumbuh seperti tanduk dari gametofit tersebut. Nah, terus kemudian contoh dari lumut tanduk yaitu Anthoceros laevis. Kemudian yang ketiga yaitu ada lumut daun atau yang biasa disebut dengan Bryopsida. Bryopsida ialah lumut sejati karena yang mempunyai bentuk tubuh mirip dengan tumbuhan kecil yang mempunyai bagian akar, batang, dan daun. Hidupnya berkelompok untuk membentuk hamparan tebal seperti beludru. Contoh pada lumut tanduk ini yaitu Polytrichum dan Sphagnum. Selain mempunyai perbedaan dari lumut tanduk, lumut hati, dan lumut daun, ternyata pada tumbuhan lumut ini juga mempunyai manfaat yang baik bagi manusia. Seperti beberapa spesies Sphagnum bisa digunakan untuk obat kulit dan mata. Kemudian pada beberapa tumbuhan lumut yang tumbuh di hutan hujan bisa digunakan sebagai penahan erosi dan untuk menyerap air. Kemudian bisa digunakan untuk ornamen tata ruang. Kemudian Marsanthia sendiri sebagai obat penyakit hati. Nah, lanjut yang kedua yaitu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah suatu tumbuhan yang mempunyai akar, batang, dan daun sejati yang berkembang biak dengan spora dan mempunyai pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Selain itu, pada tumbuhan paku ini juga mempunyai klorofil, berakar serabut, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Kemudian, ciri-ciri tumbuhan paku Pteridophyta yaitu pada akar, batang, dan daun bisa dibedakan. Kemudian spora yang dihasilkan berupa sporofil, terutama pada bawah daunnya. Kemudian daun mudanya tumbuh menggulung. Jenis-jenis tumbuhan paku atau Pteridophyta ini yaitu ada paku purba atau yang disebut dengan Psilopsida. Pada Psilopsida ini jenis tumbuhan paku spesiesnya hampir punah karena hanya memiliki 10-13 spesies saja. Kemudian tumbuhan paku ini menghasilkan satu jenis spora. Pada gametofitnya tidak memiliki klorofil dan nutrisi yang diperoleh dari simbiosis dengan jamur. Contoh dari tumbuhan paku purba ini yaitu Rhynia dan Psilotum. Kemudian yang kedua ada paku kawat atau yang biasa disebut dengan Lycopsida. Jumlah spesiesnya kurang lebih yaitu sebanyak 1000, kemudian bisa menghasilkan 2 jenis spora dan pada gametofitnya tidak berklorofil juga. Kemudian gametofit ada yang uniseksual dan biseksual. Contoh pada paku kawat ini yaitu Selaginella dan Lycopodium. Kemudian yang ketiga ada paku ekor kuda atau yang biasa disebut dengan Sphenopsida. Jumlah spesiesnya kurang lebih hanya 15 spesies saja. Kemudian habitatnya pada tempat yang lembab atau daerah subtropis. Nah, pada gametofitnya mempunyai klorofil. Kemudian contoh dari paku ekor kuda sendiri yaitu Equisetum. Kemudian yang terakhir ada paku sejati atau Pteridopsida, yaitu jenisnya pada paku sejati ini jenisnya paling banyak, yaitu sebanyak 12.000 spesies. Kemudian mempunyai akar, batang, dan daun. Pada daun mudanya tumbuh menggulung. Nah, contohnya seperti apa? Seperti semanggi atau bahasa latinnya Marsilia carenata. Kemudian ada suplir yang bahasa latinnya yaitu Adiantum dan
cuneatum. Selain dibagi menjadi beberapa klasifikasi, tumbuhan paku tersebut juga mempunyai manfaat yang baik bagi manusia. Contohnya yaitu bisa digunakan sebagai tanaman hias, bisa menjadi sayur-sayuran, kemudian sebagai pupuk hijau pada tanaman padi. Nah, klasifikasi yang terakhir yaitu tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau biji terbuka yaitu tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah. Ciri-cirinya yaitu pada umumnya perdu atau pohon tidak ada yang berupa herba batang dan akar, berkambium yang sehingga bisa tumbuh besar, mempunyai bentuk perakaran tunggang, daunnya sempit, tebal, dan kaku. Kemudian pada biji terbuka tersebut dibagi menjadi 4 kelas, yaitu Cicadinae, Ginkgoinae, kemudian ada Coniferinae, kemudian ada Genetinae. Nah, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae yaitu hidupnya sebagai pohon perdu semak yang merambat atau herba terna. Daunnya berbentuk pipih dan lebar dengan susunan tulang daun yang menyirip menjadi melengkung atau sejajar. Kemudian mempunyai bunga sejati dengan sebuah perhiasan bunga yang berupa kelopak dan mahkota bunga pada alat perkembangbiakannya berupa putik dan benang sari. Nah, pada tumbuhan biji tertutup ini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu dikotil dan monokotil. Kemudian kita lanjut pada ciri-ciri bagian klasifikasi tumbuhan. Tadi kan klasifikasi tumbuhan yaitu ada Bryophyta, Pteridophyta, dan kemudian ada Spermatophyta. Nah, pada Pteridophyta tersebut kemudian yang pertama yaitu Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan talus yang mempunyai tempat hidup yang lembab serta bersifat autotrof atau bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ciri bagian klasifikasi tumbuhan Pteridophyta, tumbuhan paku adalah tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati yang berkembang biak menggunakan spora serta memiliki pembuluh angkut berupa xilem dan floem, dan memiliki klorofil berakar serabut dan mengalami pergeseran keturunan. Nah, pada ciri bagian klasifikasi selanjutnya yaitu ada Spermatophyta. Nah, ciri dari Spermatophyta ini yaitu ada biji terbuka yaitu mempunyai tumbuhan yang bijinya tidak ditutupi oleh bakal buah dan mempunyai bentuk perakaran tunggang, daun sempit dan tebal, kemudian tidak mempunyai daun sejati. Sedangkan tumbuhan biji tertutup yaitu tumbuhan bijinya terdapat pada dalam bakal buah dan mempunyai bunga sejati yang berbentuk pipih. Nah, yang terakhir dapat dilihat pada slide terakhir tersebut. Di situ ada contoh dari tumbuhan lumut, kemudian ada tumbuhan biji terbuka, tertutup, dan juga tumbuhan paku. Nah, pada tumbuhan lumut itu bisa dilihat yang dipegang tangan itu termasuk tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kemudian pada tumbuhan biji terbuka yaitu contoh gambarnya bisa dilihat di slide, yaitu buah melinjo itu termasuk tumbuhan biji terbuka. Kemudian tumbuhan biji tertutup yaitu pada gambar ada jagung. Kemudian yang terakhir yaitu pada slide ada tumbuhan biji ada tumbuhan paku. Nah,
bisa dicermati gambar-gambar tersebut agar bisa membedakan antara tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku, dan tumbuhan biji tertutup maupun terbuka. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.